Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Hana. Sebelumnya terima kasih nih sama Bu Nisa yang sudah mengizinkan saya untuk ke kelas Bu Nisa nanti berkenaan dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak tentang supervisi akademik ya Bu Nisa ya. Oke, baik-baik Bu Hana. Dan di supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Oke, baik. Nah, Bu Nisa, pada pra-observasi ini saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih apa yang ingin disupervisi di kelasnya Bu Nisa. Gitu, karena kebetulan saya mengajar di kelas 2 Bu Hana, mungkin bertepatan dengan besok ya, saya ada pelajaran tematik di kelas 2, yaitu tema 3, subtema 2. Bagaimana? Oke, jadi tentang tematik ya, pelajaran. Iya, tentang materinya tentang umat beragama. Oh iya, menarik sekali ya tentang umat beragama. Iya, betul. Nah, apa tujuan pembelajaran tersebut, Bu? Tujuannya dari pembelajaran tematik ini adalah agar anak-anak tahu ada macam-macam agama di Indonesia ini. Kemudian tahu juga rumah ibadahnya apa, dan anak-anak memahami ada perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, seperti itu. Nah, ketika Bu Nisa sudah menentukan tujuan pembelajarannya, kira-kira apa sih yang ingin dikembangkan dari pelajaran tersebut atau yang ingin dicapai? Oke, tentunya yang pertama itu adalah anak-anak mengetahui dulu nih, ada berbagai macam agama ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia ini. Kemudian anak tahu tadi ya, tujuannya adalah mengetahui tempat ibadah di mana. Jadi mereka tahu ada rumah ibadahnya masing-masing nih di setiap agama tersebut. Kemudian anak-anak juga tahu hari perayaannya seperti apa, sehingga anak-anak mengetahui adanya perbedaan. Dan anak-anak tahu ada hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Dan yang paling penting adalah menumbuhkan rasa toleransi antara beragama. Gitu. Ya betul sekali Bu Nisa, memang toleransi ini memang harus kita kenalkan dari sejak kecil ya Bu Nisa ya. Betul. Nah, kira-kira nih Bu Nisa, ada tidak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi tujuannya Bu Nisa tadi? Mungkin ada aja ya Bu Hana ya. Kan di dalam kelas itu ada bermacam-macam tipe pembelajar ya. Iya, mungkin ada yang nggak bisa diem nih di kelas ya, ada yang terlalu aktif gitu. Mungkin itu bisa menjadi penghambat seperti itu. Jika seperti itu Bu Nisa, solusinya seperti apa? Mungkin yang pertama saya sudah memahami ya, mereka itu termasuk dalam tipe pembelajar apa. Yang kedua mungkin saya akan memberikan ice breaking Bu Hana, seperti itu, ice breaking di awal ya, untuk menyatukan konsentrasi mereka nih supaya tidak terpecah fokusnya, seperti itu Bu Hana. Baik Bu Nisa, selanjutnya strategi apa yang Ibu persiapkan? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan adalah mempersiapkan rancangan pembelajaran ya, atau RPP. Mungkin saya akan pilih model pembelajaran saintifik Bu Hana dan pengamatan ya. Lalu pembelajaran berupa diskusi juga, penugasan ceramah, penilaian dari peserta didik, yaitu ada spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, seperti itu. Baik Bu Nisa, apa nih komitmen untuk pelaksanaan RPP-nya Bu Nisa? Mungkin saya akan pertama-tama yang akan saya siapkan adalah media pembelajaran ya Bu Hana ya, berupa video, PPT, kemudian juga saya akan menyiapkan LK, form diskusi, serta saya juga menyiapkan produk mereka ya. Jadi mereka akan membuat produk berupa poster rumah agama, seperti itu. Itu keren banget sih pasti Iya, ya. insya Allah mudah-mudahan keren ya Bu Hana ya. Baik nih Bu Nisa, saya udah gak sabar pengen masuk kelas Bu Nisa ya. Kira-kira kapan nih saya bisa lihat Ibu mengajar? Oke, insya Allah besok saya ada jam Bu Hana di jam ketiga ya, pelajaran tematik di kelas 2A. Silakan Bu Hana, silakan, kelasnya terbuka sekali ya untuk Bu Hana datangi. Ya, insya Allah saya akan masuk untuk supervisi ya Bu Nisa ya. Akan saya tunggu Bu
gimana? Baik nih Bu Nisa, setelah kita melakukan percakapan pra observasi hari ini ya, saya sudah mencatat ya di lembar catatan pra observasi dari tujuan pembelajarannya ya, terus pengembangan yang ingin dicapai, ada strategi yang Ibu siapkan ya. Mudah-mudahan nanti supervisinya berjalan dengan lancar. Amin. Mohon izin Bu Nisa untuk menandatangani dulu lembar pra observasinya. Oke, baik. Gimana nih kita? Oke. Sudah? Terima kasih ya Bu Nisa. Iya, sama-sama. Alhamdulillah ya. Hari ini hari apa ini? Senin. Ya, hari Senin kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun ada beberapa teman kita yang belum bisa hadir, ada yang sakit ya. Siapa coba yang sakit? Afwan dan Nara, dan ada yang sedang izin karena ada keperluan di luar kota ya. Ya, oke teman-teman. Siapa yang sudah siap belajar? Oke, sebelum kita memulai aktivitas, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar ditambahkan keberkahan oleh Allah dan kita diberi pemahaman yang sempurna dalam menuntut ilmu. Siapa hari ini yang piket? Satu orang saja. Oke, Keza, boleh silakan. Silakan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya kita ada berdoa. Nah, Bu Nisa akan tes konsentrasi teman-teman dulu. Teman-teman masih ingat nggak kalau Bu Nisa bilang lion, teman-teman bagaimana? Lion, hero, sampai semangat dong. Hero. Oke, sudah siap kan? Sekarang kita tarik nafas dulu. Tarik nafas. Lepaskan. Ya, jadi teman-teman, di lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu kita menggambarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetap satu juang. Oke, teman-teman, kemarin kita udah pernah belajar tentang agama ya. Oke, teman-teman, tugasku sebagai umat beragama. Kita tahu ya, banyak agama di Indonesia, teman-teman itu sudah sebutkan ada 6 agama. Nah, sekarang bagaimana sih kita sebagai umat beragama untuk menjaga kerukunan, menciptakan rukun, ya? Ya, nih. Ada 6 agama di Indonesia. Nah, setiap umat beragama menjalankan ibadahnya agamanya masing-masing. Akan terjadi peperangan, betul. Hidup menjadi tidak tenang, betul. Jadi seperti ini. Pemerintah Indonesia meresmikan ada 6 agama ya di Indonesia. Tadi apa aja? Oke, ini ya. Agamanya seperti ini. Yang pertama, Yang kedua agama apa ini? Ya, betul. Jadi dia masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Ya, dia nanti ada Mereka saling menghargai. Ini aku tahu kita harus saling menghargai dalam perbedaan. Nah, inilah ya persahabatan yang ada Fadli. Itu bawah Tadi Fadli beragama apa? Kristen. Ya, ini juga bersedia menunggu Fadli sepulang dari gereja. Ya, meskipun berbeda, mereka selalu bersama. Mereka saling menghargai, tidak memaksakan satu sama lain untuk mengikuti agamanya. Tidak, mereka menghargai ya.
Ini aku tahu kita harus saling menghargai dalam perbedaan. Kita mau diskusi nih, tentukan kelompoknya ya. Oke. Saya sama kan. Bu. Saya mau sama cewek tadi. Oke, sekarang berdiri semuanya. Bu Nisa akan jadikan kelompoknya melalui permainan ini ya. Reza maju ke sini aja, lewat sini. Ya boleh. Ahmad sebelah sini. Kalau Bu Nisa bilang panas, patung pancoran. Oke. Lampu merah. Ya. Ini ya. Lampu merah. Lampu merah. Kan kalau mau lawan kita bersama-sama. Kalau mereka ya ada beberapa. Oh, udah ya. Berarti aku kelenteng. Ya. Kan ini. Ini apa? Yang alamat di sini. Udah boleh gitu lagi. Udah. Para jadi sampai saya ya tolongin ya. Itu biarin sih. Itu kan. Mana ya? Orangnya. Ya. Nih guys. Oke, sampai sini yang bertanya tidak? Bapak. Tidak ada yang bertanya? Oke, kita ini yang bertanya. Silakan Ibu Hana dan Ibu Nisa. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Tata. Ya. Bu Nisa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Ibu kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat juga. Iya, alhamdulillah. Ya, Bu Nisa, pada kesempatan kali ini, ya kemarin kan di hari Senin kita sudah melaksanakan observasi di dalam kelas ya. Iya, betul. Nah, pada tahap pasca observasi ini saya didampingi oleh pengajar praktik oleh Pak Tata ya akan menindaklanjuti nih ya Bu Nisa di dalam kelas. Nah, saya mau bertanya nih Bu Nisa, selama di dalam kelas itu seperti apa kemarin pembelajarannya atau refleksinya Bu Nisa nih bagaimana? Baik Bu Hana. Alhamdulillah kemarin pembelajaran di kelas itu berjalan sesuai dengan rancangan yang saya buat. Jadi anak-anak kemarin sempat berdiskusi bersama teman-temannya menggunakan lembar kerja ya. Kemudian mereka juga membuat sebuah produk berupa poster yang berisi tentang rumah ibadah dan agamanya, seperti itu. Kalau saya lihat ya dalam mengajar itu sudah runtut Pak sesuai dengan RPP-nya dan tujuan pembelajarannya juga sudah sesuai dan tercapai gitu ya. Kalau menurut Bu Nisa sendiri area pengembangan yang sudah kita bicarakan ya di saat pra observasi, apakah area pengembangan itu sudah tercapai Bu? Untuk area pengembangannya alhamdulillah ya sudah tercapai, tapi mungkin ada beberapa memang yang harus ditingkatkan Bu Hana. Seperti itu karena memang model pembelajaran anak-anak berbeda-beda ya dalam kelas seperti itu. Oke, baik. Untuk strategi yang Bu Nisa persiapkan ya, yang saya lihat dari konten yang sudah Bu Nisa siapkan, terus proses pembelajarannya dan produk yang dihasilkan oleh anak-anak itu juga sudah baik ya Bu Nisa. Alhamdulillah. Dan media dan pendukung pembelajarannya juga sudah Bu Nisa siapkan dengan baik. Menurut Bu Nisa, apakah ada yang harus ditambahkan lagi ke depannya? Untuk kehidupan kedepannya mungkin iya ya. Di sini kalau anak-anak dalam pencapaian materi ya, di sini ya, pencapaian materinya dalam memahami kayak ada beberapa agama di Indonesia, kemudian
rumah ibadahnya, mereka alhamdulillah sudah paham di sini ya. Iya. Tapi untuk seperti menanamkan sifat toleransi antar umat beragama di sini, saya rasa memang butuh berkesinambungan ya, karena memang harus ada dipupuk dari dini, dari sekarang nih sampai nanti mereka dewasa itu memang harus terus dipupuk seperti itu. Memang melewati prosesnya ya. Iya betul, iya sangat berproses ya. Jadi memang karena itu kan sikap yang harus ditanamkan ya, toleransi antar umat beragama seperti itu. Oke, baik. Kalau dari saya sih kemarin sudah baik sih Bu Nisa dalam pembelajaran, RPP-nya juga saintik ya kemarin ya. Itu juga sudah sesuai dengan alur saintik. Terus Bu Nisa juga sudah melakukan penilaian ya di akhir diskusi dan di saat berlangsung ya. Bagaimana Bu, menurut Bu Nisa penilaian terhadap yang mereka kerjakan, LK-nya gitu dan posternya yang mereka buat? Alhamdulillah sih, kalau dalam prosesnya ya, saya melihat anak-anak sudah mulai bagus nih Bu Hana. Bagaimana mereka bekerja sama, bekerja tim dengan satu sama lain gitu, saling merangkul gitu kan. Untuk posternya juga alhamdulillah karena produknya itu menggunakan gambar-gambar ya, jadi mereka terbantu dan pemahaman mereka alhamdulillah yang tadinya mereka tuh agak bingung-bingung nih sama rumah ibadahnya, karena dibantu oleh gambar tadi, pemahaman mereka lebih sempurna, alhamdulillah seperti itu. Sempat dengar juga ya, Bu ini Kristen, Protestan atau yang Oh Katolik iya gitu, betul agak- betul, iya, ya alhamdulillah itu dengan produk tadi Gambar lebih tadi. memudahkan anak-anak untuk membedakan Iya. seperti itu. Itulah gunanya kita sebagai pendidik yang menyediakan media pembelajaran yang kontekstual ya Bu Nisa ya. Iya betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Nisa, rencana tindak lanjut Bu Nisa dalam pembelajaran kelas nih akan seperti apa? Oh gitu. Mungkin yang pertama-tama dan yang pasti ya, mengembangkan diri saya sebagai seorang pendidik nih Bu Hana. Kemudian saya akan mengembangkan rencana pembelajaran, media pembelajaran, mendekati dengan pendekatan saintifik dan yang berpusat pada anak seperti itu Bu Hana. Terima kasih Bu Nisa atas kerjasamanya, semoga sukses selalu. Amin. Ya, terima kasih juga Bu Hana.